Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Haryanja, asal sekolah SD Negeri 0601 Paringgonan. Hari ini saya akan melakukan peer teaching, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materinya tentang berpikir secara komputasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Guru. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Bagus. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya, siapa yang tidak hadir? Siapa? Pak Ibu. Pak Is. Kenapa? Kenapa sih Pak Is? Kita doakan semoga dia lekas sembuh. Oke, Pak Is dan Iwan ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa ketua kelas? Akbar maju. Oke. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Tuh, perhatikan. Tangan ke atas, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Burung yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar, pimpala bundar. Tangan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari tangan, Buat suaranya. lalu menjadi dua. Buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri. Lalu menjadi empat. Buat kamera gede, dua jari kanan, tiga jari kiri. Lalu menjadi enam. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri. Lalu menjadi delapan. Buat menara tinggi, lima jari kanan, lima jari kiri. Lalu menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Isra'il sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Siapa yang tadi pergi ke sekolah berjalan kaki? Jadi bagaimanakah urutannya mulai dari tangannya boleh turun. Sekarang ibu tanya, misalnya Ilmi, kamu tadi jalan kaki atau diantar orang tua? Diantar orang tua. Yang berjalan kaki coba siapa? Si Kanita. Dan yang lainnya Kanita coba kamu sebutkan, kamu ceritakan bagaimana kamu perjalanan kamu mulai dari rumah sampai ke sekolah. Jadi nanti dia kegiatannya itu akan berulang-ulang. Seperti itu dia. Oke, coba silakan berdiri Kanita. Pertama, berangkat dari rumah, melewati apa, kamu ceritakan apa saja yang kamu lewati sampai kamu ke depan kelas kamu ini. Pertama melewati lapangan sekolah, lalu masuk ke dalam sekolah. Ke lingkungan sekolah maksudnya. Lingkungan sekolah. Lalu menuju ke kelas. kelas. Udah, ya silakan duduk. Terima kasih. Jadi itulah pelajaran kita ya minggu kemarin tentang bagaimana urutan kita atau melakukan sesuatu. Jadi ada lagi yang kemarin kita pelajari tentang alat-alat yang bisa kita gunakan untuk komputer. Apa aja peralatan di rumah yang menggunakan jaringan internet, yang bisa menggunakan jaringan internet. Coba, siapa yang udah coba? Sein. Apa yang kemarin kita pelajari yang menggunakan jaringan internet? Laptop. Laptop. Siapa lagi yang tahu? Pelajaran di minggu kemarin. Ya, Naswa? Handphone. Ya. Itulah dari yang seperti itu mereka akan, kalau kita menggunakan handphone, kamu perintahkan dia akan muncul kan seperti itu. Itulah dia secara komputer, komputasional. Oke. Jadi dalam pelajaran kali ini
berpikir secara komputasional. Apa itu berpikir secara komputasional? Dalam pembelajaran ini apa yang akan kamu dapat? Setelah kita selesai belajar ini, inilah siswa dapat berarti kamu akan dapat menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, siswa mengenal 4 pilar. Nanti ada 4 pilar, Ibu kasih tahu ya. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang terakhir, mampu memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kamu akan Ibu suruh praktek ke depan, mempraktekkan apa yang contoh kegiatan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang berpikir secara komputasional. Oke, inilah nanti yang akan kamu dapatkan. Selanjutnya, apa itu berpikir komputasional? Ini dia. Coba Ilmi baca, apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir menyelesaikan masalah secara teratur, logis, sistematis, digunakan oleh manusia, bukan hanya komputer. Ya, berpikir secara teratur. Kalau dikatakannya teratur berurutan dari 1, 2, 3, 4 sampai dia selesai, itu maksudnya teratur. Ya, jangan misalnya nanti memasak Indomie. Pernah makan Indomie kan? Makan Indomie dibungkusnya itu ada aturan penggunaan atau cara memasak, ada? Bagaimana dia di situ nanti? Kamu udah sering kan masak Indomie? Sudah kan? Ada di situ bacaannya. Dari situ bisakah kita buat langkah ketiga ini duluan? Apakah jadi nanti mie yang kamu buat ini? Tidak, itulah yang dikatakan secara teratur. Teratur dia sesuai dengan urutannya. Paham arti apa itu berpikir komputasional? Paham? Paham, Bu. Nanti Ibu tanya, tahu ya. Di akhir pelajaran akan ada pertanyaan apa itu berpikir komputasional. Kalau kamu rasa perlu, kamu catat. Boleh dicatat di bukunya. Oke. Berpikir komputasional adalah berpikir secara teratur, logis, sistematis, yang digunakan oleh manusia, bukan hanya komputer saja atau kayak kalkulator. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dia seperti itu sudah ada sistematisnya di dalam kalkulator itu, seperti itu di komputer itu. Pernah nonton YouTube? Kamu kasih perintah tampilkan tungtung sahur, kata kamu, kan muncul dia kan? Seperti itulah dia berpikir komputasional, berpikir secara komputer. Oke, kita lanjutkan. Tadi Ibu bilang ada 4 pilar. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Coba baca dulu, Aidil. Apa yang pertama? Baca. Berdiri. Pertama, dekomposisi. apa itu dekomposisi? Apa itu dekomposisi? Memecah. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, coba aja baca, berdiri. Dekomposisi memecah masalah besar jadi kecil-kecil, pengen. Udah satu dekomposisi. Yang kedua, coba Ridaman, berdiri. Mencari pengenalan pola mencari Artinya hal yang mencari kesamaan hal yang perlu Dah. Pause nilai. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, coba baca. Pipa, 1. Berdiri. Dekomposisi artinya memecah masalah besar jadi kecil-kecil.
pola, mencari kesamaan, hal yang beria. Oke, yang ketiga Paris. Apalagi pilarnya yang ketiga? Abstraksi. Artinya? Artinya fokus pada hal penting. Abaikan Detail kecil. Ya. Yang keempat baca Dea. Algoritma Artinya? artinya langkah-langkah menyelesaikan masalah. Langkah-langkah inilah yang akan kita pelajari secara algoritma. Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Nanti kamu akan ibu minta menyelesaikan suatu permasalahan. Ibu kasih kamu suatu permasalahan, kamu selesaikan. Berarti kita akan belajar tentang algoritma. Oke. Apa tadi algoritma? Langkah-langkah menyelesaikan masalah. Jadi langkah-langkahnya itu harus berurutan. Oke. Oke, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dekomposisi, membuat roti isi, mengambil roti, mengolesi, baru menutup seperti itu. Ibu lihat kurang semangat dulu, ini kita kasih dulu tepuk-tepuk yang buat semangat. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kembali lagi kita ke materi kita. Oke, masuk kita kembali ke pelajaran kita tentang 4 pilar tadi. Itu ada itu yang kita lakukan di rumah atau di kehidupan sehari-hari. Kalau pola-polanya seperti bangun pagi, sudah bangun pagi apa kegiatanmu? Mandi, setelah mandi apa lagi? Sarapan, setelah sarapan apa? Berangkat ke sekolah. Itulah dia. Kalau abstraksi, misalnya kalau misalnya kamu pergi ke Medan, nggak tahu kamu jalan, kamu bisa menggunakan gambar atau peta yang menunjukkan jalan penting. Misalnya pakai Google Map. Misalnya kamu nggak tahu daerah Medan, nanti ada itu di handphone kamu, Google Map namanya. Nanti kamu akan ditunjukkan arah jalannya. Misalnya 200 meter lagi akan masuk simpang jalan ini, jalan Sudirman seperti itu. Terus algoritma, langkah-langkah menyikat gigi. Seperti itu dia. Bagaimana caranya menyikat gigi. Oke? Sekarang kita masuk aktivitas kita. Susunlah langkah-langkah menyikat gigi. Sekarang bentuklah dulu kelompok. Kelompoknya dibentuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Boleh diputar bangkunya. Diputar bangkunya, diangkat. Oke, masuk. Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Perhatikan, kelompok 1 dan kelompok 3 sama dia perintahnya. Kelompok 1 dan kelompok 3 sama dia perintahnya. Lihat LKPD-nya. Kelompok 1 dan kelompok 3, langkah-langkah menyalakan kipas angin. Kelompok 2 sama dengan kelompok 4, yaitu langkah-langkah menggosok gigi.
Oke, sekarang kamu tuliskan secara berkelompok bagaimana langkah-langkahnya. Kerjakan perintah yang ada di LKPD. Boleh, silakan bekerja sama. Silakan bekerja sama. Langkah-langkah menyalakan kipas angin. Kelompok 2 sama dengan kelompok 4, yaitu langkah-langkah menggosok gigi. Oke, sekarang kamu tuliskan secara berkelompok bagaimana langkah-langkahnya. Kerjakan perintah yang ada di LKPD. Boleh, silakan bekerja sama. Silakan bekerja sama. Oke, yang lainnya membantu kawannya. Lihat di sana, pernah kamu menggosok gigi kan? Pernah. Di sana. Sudah siap semuanya? Oke. Mari kita presentasikan hasil kelompok kamu. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Berarti nanti di sana ada yang sebagai robot atau yang memberi, ada yang sebagai robot dan ada yang memberi perintah. Apa kamu tentang menyalakan kipas angin? Oke, dekatkan kipas anginnya. Yang lain perhatikan. Mari perhatikan kerja kawanmu. Oke, perhatikan. Langkah-langkah menyalakan kipas angin. 1. Colokkan steker ke stop kontak. Terus 2. Tekan tombol on untuk menyalakan. 3. Atur kecepatan sesuai dengan yang diinginkan. 4. Tekan tombol off untuk mematikan. oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih dulu tepuk tangannya. Kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Wow. Oke. Kelompok 4 silakan presentasikan. Siapa yang sebagai robot, siapa yang sebagai pemberi perintah? Silakan. Mana tadi airnya? Apa tadi? Punya kalian? Apa tadi? Cara menggosok gigi ini airnya. Silakan di sini saja, di sini. Siapa yang suka beri perintah?
Kamu sebelah sini. Kamu robotnya. Perhatikan yang lain, perhatikan penampilan kawannya, perhatikan. Oke. Langkah-langkah menggosok gigi yang benar. 1. Pilih sikat gigi dan pasta gigi yang tepat. Tunjukkan pasta gigi dan sikat gigi yang tepat. Oke. 2. Oleskan pasta gigi ke atas bulu sikat gigi. Oke. 3. Gosok permukaan gigi melingkar mulai dari bagian luar dan dalam hingga bersih. Bagian dalam, iya bagus. Terus. 4. Kemudian sikat permukaan lidah. 5. Kumur-kumur untuk membersihkan gigi. Ambil airnya, kumur-kumur. Kumur-kumur. Buang, situ saja. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Oke. Kita kasih dulu tepuk cinta. Silakan duduk kelompok 4. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta redam. Cinta besar. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah tentang refleksi. Refleksi, perhatikan ke depan. Sekarang apa yang sudah kalian pelajari hari ini tentang berpikir komputasional? Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional tadi? Oke, silakan Nazwa, berdiri. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara teratur, logis, sistematis. Secara teratur, logis, dan sistematis. Pernahkah kalian menggunakan berpikir seperti itu di rumah atau di sekolah? Pernahkah? Oke, bagus. Apa tadi yang berpikir bagaimana secara komputasional di rumah? Itulah yang dengan menggunakan alat-alat elektronik. Yang di sekolah bagaimana kegiatanmu mulai dari rumah berjalan sampai ke sekolah. Oke. Terus kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Berpikir komputasional, cara cerdas menyelesaikan masalah. Oke, duduk. Jadi kesimpulannya berpikir komputasional itu sama dengan cara cerdas menyelesaikan masalah. Oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita sering menggunakan bagaimana cara-cara berpikir komputasional ini kamu gunakan dalam mengerjakan PR, menyusun jadwal hari, misalnya dari pagi apa jadwal kamu, baru memecahkan masalah-masalah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata,